Season kedua, episode 2. Bagi teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, silakan cek link di deskripsi video. Di Mungyong Saijai, di dalam salah satu tenda, Sonbi sedang memikirkan cara membuat obat penawar sambil memegang tanaman pembangkit. Lalu tiba-tiba dia melihat bayangan orang sedang membawa tandu menuju gedung utama tempat Cho Hak-ju berada. Lalu Sonbi mengikutinya. Dan rupanya, raja yang telah dibangkitkan itu sudah berada di Mungyong Saijai, dan yang mengejutkan adalah karena rantainya telah dilepas. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh, Li Chang, Han Yong, dan beberapa orang pilihan sampai di Mungyong Saijai. Lalu mereka memanjat tembok benteng dan memasuki perkemahan tentara Cho Hak-ju. Mereka mulai membantai satu persatu tentara yang ada di tenda. Sementara itu, Li Chang sendiri fokus untuk mencari Cho Hak-ju dengan tujuan akan membunuhnya. Rupanya, Cho Hak-ju telah mengetahui kedatangan Li Chang, Han Yong, dan beberapa rekannya, dan rupanya Cho Hak-ju telah merencanakan jebakan untuk mereka. Lalu Li Chang dikurung di dalam sebuah ruangan bersama ayahnya yang telah dilepas dari rantainya, dan seketika itu juga langsung menyerang Li Chang. Li Chang terus berusaha menghindar dari serangan ayahnya yang sudah menjadi monster. Sementara itu, di luar Han Yong berusaha untuk masuk membantu Li Chang. Namun di depan pintu telah berdiri Cho Hak-ju yang menuduh Han Yong memihak kepada pengkhianat. Namun Han Yong mengatakan bahwa pengkhianat yang sebenarnya adalah Cho Hak-ju. Dan Han Yong juga mengatakan kebenaran bahwa Cho Hak-ju telah menghidupkan raja yang telah wafat dengan tanaman pembangkit untuk mempertahankan kekuasaannya, karena sebentar lagi anak raja pewaris tahta akan lahir yang merupakan cucu Cho Hak-ju. Ketika itu Han Yong membuka pintu dan Cho Hak-ju menyuruh tentara untuk menembaknya. Namun para tentara ini tidak berani karena Han Yong adalah orang yang sangat berjasa dan sangat dihormati. Namun ketika Cho Hak-ju memenggal tentara yang menolak itu, tentara lain pun terpaksa melepaskan tembakan karena ketakutan. Akibat tembakan yang begitu banyak di punggung Han Yong, dia akhirnya terjatuh. Namun dia mencoba untuk bangkit dan membuka pintu. Dan di sana telah berdiri paduka raja. Namun rupanya Li Chang telah memenggal kepala ayahnya sendiri karena sudah tidak ada lagi pilihan lain. Cho Hak-ju sangat senang menyaksikan bahwa jebakannya berhasil, dan kini Li Chang telah dinyatakan sebagai pembunuh raja. Han Yong akhirnya meninggal setelah membisikkan sesuatu kepada Li Chang dan mengatakan bahwa Li Chang adalah negeri ini yang sebenarnya. Pada akhirnya Li Chang dan gerombolannya lalu ditahan atas tuduhan pembunuhan terhadap raja. Sementara itu di Hanyang, divisi komandan kerajaan semakin curiga dengan ditemukannya beberapa mayat wanita hamil dan melihat darah yang berceceran dari arah Neo Sanjai, rumah pribadi kediaman Ratu Moon. Menteri Keamanan kemudian bertanya kepadanya, apakah Anda yakin akan menggeledah rumah pribadi Ratu? Karena ini berkaitan dengan klan Haewoncho yang sangat berpengaruh. Namun komandan divisi kerajaan tetap bersikeras untuk mengungkap kebenarannya. Ketika itu, seorang mata-mata langsung melapor kepada Ratu Moon-il bahwa komandan divisi kerajaan akan menggeledah kediaman pribadi Ratu. Dan malam itu juga, terlihat beberapa tandu keluar dari pavilion Ratu menuju ke hutan. Dan tak lama, datanglah divisi komandan kerajaan dan langsung memeriksa setiap ruangan. Ketika itu, di bawah karpet terlihat bercak darah yang masih segar. Lalu para prajurit ini menyebar untuk menyelidiki. Di luar ditemukan tanah bekas galian dan komandan curiga ini adalah tempat menguburkan mayat. Mereka pun mulai curiga dengan tandu yang dibawa ke hutan, lalu mereka mengejarnya. Dan di sini terungkaplah kebenarannya bahwa ibu-ibu hamil ini dibunuh setelah melahirkan dan bayi perempuan dicekik hingga mati, tetapi tidak ditemukan bayi laki-laki. Meski belum tahu siapa pelakunya, tetapi komandan kerajaan menduga bahwa pelakunya menginginkan bayi laki-laki. Dan sesaat kemudian terdengarlah suara trompet sebagai tanda bahwa raja telah wafat. Dan rupanya
Chohaju mengirim surat ke Hanyang yang berisi bahwa sebelum raja wafat, beliau memerintahkan untuk mengatasi wabah dan menghukum pengkhianat Li Chang. Hari itu seluruh negeri berkabung atas meninggalnya sang raja. Jenazah raja yang berada di Mungyong Saijai akan dibawa kembali ke Hanyang untuk dimakamkan. Dan di sana juga terlihat jenazah Han Yong yang masih terbengkalai. Dan karena Han Yong adalah orang yang berjasa kepada kerajaan, maka dia pun akan dimakamkan dengan selayaknya. Sementara di istana Hanyang sedang diadakan rapat untuk menyiapkan pemakaman raja dan juga menyinggung perihal tahta yang sedang kosong. Dan mereka harus segera memutuskan. Menteri urusan kerajaan berkata, jika ratu melahirkan, maka otomatis bayinya akan menjadi penerus tahta. Dan tak lama datanglah seorang utusan yang menyampaikan bahwa Ratu Mun-il sedang dalam proses persalinan. Dan terlihat di rumah bersalin, sang Ratu Mun-il sedang menunggu berita dari kepala dayang tentang keberadaan bayi laki-laki yang dilahirkan oleh para wanita hamil tersebut. Dan di sisi lain, Divisi Komandan Kerajaan bertemu dengan Menteri Keamanan, dan Menteri Keamanan berkata, jika komandan ingin menyelidiki kebenarannya, maka lakukanlah segera sebelum ratu melahirkan. Kembali ke Mungyong Saijai, dengan mengatasnamakan Cho Bompal, Sonbi meminta izin penjaga untuk memeriksa luka Pangeran Li Chang, dan setelah di hadapan Li Chang, Sonbi menulis sesuatu di lantai. Dan di dalam penjara, Yonsin dan rekan-rekannya yang ditangkap saling curiga ada pengkhianat di antara mereka. Namun Yonsin berkata kalau ini bukan saat yang tepat untuk saling mencurigai. Lalu mereka mencari cara agar bisa keluar dari penjara itu. Jenazah sang raja sudah siap untuk diberangkatkan ke Hanyang. Para pasukan telah mengemasi tenda-tenda mereka. Selain itu, Chohaju juga memerintahkan untuk membawa para tawanan, yaitu Li Chang dan gerombolannya. Begitu pintu penjara dibuka, Yonsin dan kawan-kawannya melakukan perlawanan hingga akhirnya mereka berhasil keluar dan bertarung melawan prajurit-prajurit yang ada di sana. Dan melihat hal tersebut, Chohaju memerintahkan untuk membunuh mereka semua dan menyisakan Li Chang, sang putra mahkota. Saat itu, Yonsin mendapat kesempatan untuk menembak Chohaju dan rupanya pengawal Chohaju menghalanginya dan Yonsin akhirnya ditangkap. Li Chang baru sampai di sana dan tak lama muncul sosok zombie yang tak lain adalah Han Yong yang langsung menyerang Chohaju karena mencium darah dari tubuh Chohaju. Han Yong dipanah dan ditembak oleh para prajurit, namun tidak ada yang mengenai kepalanya hingga ia pun sampai di hadapan Chohaju dan menggigitnya. Dan di sini terungkaplah bahwa Sonbi telah menghidupkan kembali Han Yong atas permintaan Han Yong sendiri sebelum dia meninggal dan membisikkannya kepada Li Chang. Hal tersebut dia lakukan untuk membuktikan kebenaran kata-katanya bahwa raja yang telah wafat telah dihidupkan kembali oleh Chohaju. Berlanjut ke episode ketiga. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini. Jangan lupa komen, like, dan share videonya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cus!